Sintayong dulu dicinta, kini jadi bulan-bulanan. Madambang senang Thailand mampu menang atas Malaysia. Jarang dimainkan, Pratama Arhan tetap masuk skuad Tokyo Verdy untuk Liga 2 Jepang 2023. Gagal bawa timnas Indonesia ke final, Spasojevic minta maaf ke supporter. Penyerang timnas Indonesia Ilyas Spasojevic buka suara usai skuadnya gagal menembus final Piala AFF 2022 setelah kalah dari Vietnam. Beragam reaksi diperlihatkan penggawa skuad Garuda menyusul kekalahan di Piala AFF 2022, salah satunya yang ditunjukkan oleh Ilyas Spasojevic. Pemain yang karib disapa Spaso berterima kasih sekaligus meminta maaf kepada supporter timnas Indonesia karena gagal mengantarkan tim kebanggaan ke posisi tertinggi. Untuk supporter Indonesia, terima kasih atas dukungan tanpa henti dari kalian semua. Mohon maaf kami belum bisa memberikan hasil yang terbaik. Tulisnya dalam postingan di Instagram pada Selasa 10 Januari. Jarang dimainkan, Pratama Arhan tetap masuk skuad Tokyo Verdy untuk Liga 2 Jepang 2023. Pratama Arhan tetap masuk dalam skuad Tokyo Verdy untuk mengarungi Liga 2 Jepang 2023. Informasi tersebut diketahui dari laman Instagram resmi klub @Tokyo Verdy. Pengumuman daftar pemain yang dipilih untuk J-League 2 itu sendiri dirilis pada Rabu 11 Januari pagi. Menariknya terdapat nama Arhan dalam daftar tersebut lengkap dengan nomor punggung 38. Unggahan tersebut menyiratkan Arhan belum akan pergi dari Tokyo Verdy. Tampaknya sang fullback akan bertahan di klub tersebut dan mencoba peruntungannya di Liga 2 Jepang musim depan. Mark Klok patah hati timnas Indonesia gagal juara. Dirtek Brunei Darussalam beri perhatian. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok mendapatkan suntikan semangat dari Direktur Teknik Brunei Darussalam usai skuad Garuda harus mengubur mimpi untuk juara Piala AFF. Setelah kekalahan timnas Indonesia, Mark Klok membagikan sejumlah postingan melalui akun Instagram pribadinya, termasuk salah satu foto yang menampilkan dirinya melakukan protes ke wasit karena tak terima Duan van Gaal hanya diberi kartu kuning setelah dianggap menyikut asdayu bangku alam hingga terkapar. Dalam narasi yang menyebutkan mimpi sudah selesai, Mark Klok pun mendapatkan banyak suntikan semangat. Salah satunya datang dari Dirtek Brunei Darussalam Paul Munster. Jangan menyerah, komentar Paul Munster dengan emoji api serta bendera Indonesia. Curhatnya Jordi Amat usai gagal lolos ke final Piala AFF 2022. Jordi Amat yang menjalani debutnya bersama timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI tidak bisa menutupi kesedihannya. Bahkan pemain Johor Darul Taksim ini sampai tak bisa tidur nyenyak atas kekalahan skuad Garuda. Jordi mengakui bahwa Vietnam tak semudah yang dipikirkan untuk ditumbangkan. Bermain di leg kedua, The Golden Star makin baik dalam hal menyerang. Setelah tak bisa tidur nyenyak tadi malam, saya masih merasa kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Tulisnya dikutip dari Instagram @jordiamat5. Kalah bukan berarti harus menyerah. Jordi Amat sedang berusaha bangkit dari kekalahan mengecewakan timnas Indonesia di kompetisi 2 tahunan se-Asia Tenggara tersebut. Timnas Indonesia gugur di Piala AFF, Sintayong disindir Duan van Gaal. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kritikan tajam dari mantan pelatih Thailand Steve Derby menyusul kekalahan skuad Garuda di semifinal Piala AFF 2022. Sentilan STY kepada bek Vietnam Duan van Gaal diungkit. Dalam video postingannya, Sintayong nampak menampilkan permainan kasar Duan van Gaal kepada pemain timnas Indonesia dan Malaysia. Steve Derby beranggapan semestinya Sintayong tak bersikap provokatif dengan menyerang pribadi pemain lawan. Saya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Sebagai seorang pelatih, saya ingin menghindari pesan-pesan provokatif seperti itu di media sosial, kata Steve Derby dikutip dari Vinexpress. Lebih lanjut, Steve Derby menyindir Sintayong kena karma gagal membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2022 setelah terlalu fokus menyentil Duan van Gaal. Sintayong dulu dicinta, kini jadi bulan-bulanan. Reputasi Sintayong hancur dalam waktu kurang dari sebulan. Dari yang semula dicintai, kini dia malah menjadi bulan-bulanan publik sepak bola Indonesia. STY menjadi bulan-bulanan masyarakat dan media-media di Indonesia. Tagar hashtag STY out trending di media sosial. Banyak yang menginginkan Sintayong didepak dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Arsitek asal Korea Selatan itu pun diserang habis-habisan.
Tekanan yang dialami Shin semakin menjadi-jadi menyusul apa yang dikatakannya pada konferensi pers jelang laga leg kedua menghadapi Vietnam. Pada kesempatan itu dia mengklaim pemain timnas Indonesia sudah jauh berkembang. Amat disayangkan mengingat sebelum Piala AFF 2022, Shin merupakan kesayangan publik sepak bola tanah air. Dia dinilai berjasa besar memajukan sepak bola Indonesia. Madam Pang senang Thailand mampu menang atas Malaysia dalam 8 tahun terakhir. Thailand kembali melaju ke final Piala AFF 2022 melawan Vietnam. Hasil ini membuat manajer tim Gajah Perang, Madam Pang, merasa senang lantaran bisa memutus rekor buruk mereka dalam 8 tahun terakhir. Sebelumnya Malaysia menang 1-0 atas Thailand di leg pertama. Namun pada leg kedua Thailand mampu menang 3-0 atas Harimau Malaya di Thammasat Stadium Rangsit. Hasil ini membuat mereka menang agregat 3-1 sekaligus berhak lolos ke partai final untuk melawan Vietnam yang sebelumnya menang 2-0 atas timnas Indonesia. Tak heran jika kemudian Madam Pang melempar pujian bagi anak asuh Alexander Polking. Komentar Alexander Polking usai singkirkan Malaysia. Timnas Thailand berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Malaysia pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Hasil ini pun sekaligus membawa Thailand lolos ke babak final Piala AFF dan menantang Vietnam yang sudah terlebih dahulu lolos ke final setelah berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Usai berhasil mengalahkan Malaysia, pelatih tim Gajah Perang Alexander Polking menyebut tim Asuaria menunjukkan permainan terbaik di laga tersebut. Malaysia berusaha menambah gelandang untuk mempersulit timnas Thailand bermain dan tetap berkonsentrasi. Namun yang terpenting dalam permainan ini adalah Thailand memainkan permainan bertahan yang baik. Akhirnya tidak kebobolan gol serta mencetak gol sesuai rencana, ucap pelatih asal Brasil tersebut. Agenda timnas Indonesia bersama Sintayong usai tersingkir dari Piala AFF 2022. Sintayong masih memiliki sejumlah agenda padat bersama tim Merah Putih baik senior, U23 maupun U20. Adapun agenda terdekat timnas Indonesia senior tidak lain adalah 2 laga FIFA Matchday di rentang tanggal 20 hingga 28 Maret mendatang menurut kalender resmi FIFA. Selain Maret, timnas Indonesia senior juga bisa berkumpul lagi pada September, Oktober, dan November untuk melakoni laga FIFA Matchday sebelum mentas di Piala Asia 2023 yang rencananya bakal digelar awal 2024. Sintayong juga menangani timnas Indonesia U20 yang memiliki turnamen padat dan penting, yakni Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia.